Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta bersemangat untuk belajar semua mata pelajaran, khususnya yang kita pelajari sekarang yaitu pendidikan diniyah. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu bab tentang puasa yang bagian 2. Pada bagian pertama kemarin, kita telah membahas tentang pengertian puasa, orang-orang yang wajib berpuasa, kapan puasa Ramadan dimulai, kemudian hal-hal apa yang membatalkan puasa. Selanjutnya, orang-orang yang wajib berpuasa siapa saja, dan yang terakhir mengqadha puasa. Sebelum kita lanjut, kita bahas sebentar pertemuan kemarin, yaitu pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan atau minum yang disertai dengan niat, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa. Orang-orang yang wajib berpuasa itu siapa aja? Ya, setiap orang muslim atau setiap orang Islam yang balik, berakal, serta mampu untuk berpuasa. Sekarang saya kasih pertanyaan dahulu. Yang pertama, apa saja sunnah-sunnah puasa? Yang kedua, kapan hari-hari yang tidak boleh melakukan puasa? Yang ketiga, kapan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa? Dan yang keempat, bagaimana cara menggantikan atau mengqadha puasa orang yang telah wafat? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas 4 hal ini. Kita membahas tentunya bereferensi kepada kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah juz ke-3. Yang pertama, sunnah-sunnah puasa. Takhirus sahuri wa ta'jilul fitri. Takhirus sahuri, mengakhirkan sahur, wa ta'jilul fitri, dan bersegera untuk berbuka puasa. Sahur yang paling baik adalah sahur yang paling akhir atau mendekati dengan waktu subuh atau waktu imsak. Kemudian berbuka yang baik adalah dengan cara mencegerakan atau bercepat-cepat untuk membatalkan puasa ketika maghrib telah tiba. Kemudian sunnah yang kedua, al-fitru ala tamrin aw ma'in, yaitu mengawali buka puasa dengan kurma atau air. Yang nomor 3, tarkul kalami al-qabihi. Tarkul kalami, meninggalkan perkataan al-qabihi yang jelek atau tidak berkata-kata kotor, tidak misuh, tidak marah-marah, tidak menggunjing pada orang lain, dan lain-lain. Yang keempat, al-iksaru fis shadaqati wa tilawatil qur'ani. Al-iksaru, memperbanyak, minas shadaqati, sedekah, wa tilawatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Dalam puasa, keadaan puasa, amal ibadah seseorang bisa dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat daripada melakukan amal yang dilakukan di selain hari-hari puasa itu. Makanya perbuatan baik sebaiknya diperbanyak, seperti misalnya ditambahi iktikaf dalam masjid, atau membaca kitab atau belajar, dan yang lain-lain. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu kapan hari-hari yang tidak boleh berpuasa itu? Al-ayyamu allati yahrumu fiha shaum, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Itu ada, yang pertama adalah Yaumu Idul Fitri, yaitu saat hari raya Idul Fitri atau bertepatan tanggal 1 Syawal. Yang kedua, Yaumu Idul Adha, yaitu pada saat hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian wa ayyamut tasyriqi,
3 hari tasyrik, wahya as-salasatu allati ba'dahu, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian Yaumus Syakki. Yaumus Syak atau hari Ragu ini adalah hari pada tanggal 30 Sya'ban, yang kemungkinan tanggal 30 Sya'ban ini masih ikut Sya'ban atau sudah masuk pada bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, awal Ramadan atau awal bulan Hijriah, tahun penanggalan Hijriah, itu ditentukan oleh adanya hilal atau bulan yang berbentuknya sangat kecil. Nah, di hari Syak ini orang-orang sedang menanti masuknya Ramadan malam tanggal 30 ini. Kemudian di langit yang cerah itu mereka menanti, namun sayangnya mereka tidak mendapati hilal, tidak menemukan hilal. Maka mereka menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, tanggal 30 inilah yang dinamakan Yaumus Syak. Maka puasa pada Yaumus Syak ini hukumnya makruh. Mayoritas ulama menghukumi makruh seperti itu. Kemudian wan nisfi atsani min Sya'bana illa ayyasilahu bima qablahu. Puasa di separuh akhir bulan Sya'ban kecuali untuk menyempurnakan puasa sebelumnya. Nah, ada yang bilang puasa ini hukumnya hanya makruh, yaitu puasa yang separuh bulan Sya'ban yang akhir, berarti tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban, itu tidak disunahkan untuk melakukan puasa. Lanjut, kemudian hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Kapan saja hari-hari yang paling disunahkan untuk berpuasa? Yaitu al-ayyamu allati yusannu shaumuha hiya yaumul itsnaini wal khamisi. Hari Isnain, Senin, wal khamisi, dan hari Kamis, min kulli usbu'in, di setiap minggu, yang ada di setiap minggu. Yang kedua, wa ayyamul bidu, yaitu hari-hari ketika bulan sedang terang. Wahya asalisu asyara warabi'a asyara wal khamisa asyara min kulli syahrin, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 pada penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Masehi, tapi penanggalan Hijriah. Pada saat itu bulan sangat besar dan hampir bulan purnama. Kemudian wasittatul ayyami allati tali Idul Fitri, 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Kemudian wa yaumu arafata, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Wa yaumu asyura min kulli sanatin, dan puasa di hari Asyura yaitu 10 Muharram setiap tahun. Mengganti puasa bagi orang yang telah wafat, as-saumu anil mayyiti. Nah, misalnya ada seorang perempuan mengalami haid dan dia tidak boleh berpuasa. Kemudian dia setelah bulan Ramadan habis, dia memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Jika misalnya dia meninggal dan belum sempat mengqadhanya, dan dia tidak memiliki alasan atau udzur yang kuat untuk menunda mengqadhanya itu, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yut'imu anhu waliyuhu muddata amin likulli yaumin. Yang pertama, walinya menggantikan puasanya dengan memberi makan kepada orang fakir atau miskin sebanyak 1 mud tiap hari. Jadi puasa yang ditinggalkannya itu diganti dengan sedekah dengan memberi makan orang muslim sebanyak 1 mud di setiap harinya. Yang kedua, pilihan kedua, au yasumu anhu au ahadu aqaribihi wa yajuzu lil ajnabi ay yasuma anil mayyiti bi idni minhu au min waliyhi. Yaitu
puasanya diganti oleh wali atau salah satu dari kerabat lainnya, atau juga digantikan orang lain dengan seizin walinya. Jadi puasa perempuan tadi digantikan oleh walinya atau digantikan oleh kerabat yang lain, bisa saudaranya atau anaknya atau yang lain, atau bahkan digantikan oleh orang yang tidak memiliki hubungan keluarga, tapi dengan izin dari walinya tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.